Halo semuanya, selamat datang di video seri edukasi trading forex di channel Z Forex. Dengan saya Saiful, kita akan membahas secara lengkap mengenai apa itu trading forex gitu ya, dari A sampai Z. Di video pertama kali ini, kita akan membahas mengenai terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan market forex. Karena pada dasarnya, kita sama-sama mengetahui bahwa trading adalah aktivitas jual beli. Nah, aktivitas jual beli yang dilakukan di pasar forex apakah sama dengan jual beli yang kita lakukan sehari-hari di market pada umumnya? Kita akan bahas. Langsung saja, pertama-tama kita harus paham bahwa kita ada dalam dunia pasar keuangan modern di mana segala sesuatunya dilakukan melalui skema perdagangan online, teman-teman ya. Jadi tidak ada lagi pertemuan antara penjual dan pembeli atau pertukaran aset fisik seperti pada perdagangan umumnya gitu ya. Untuk istilah forex sendiri, dia merupakan istilah dari bahasa Inggris yang artinya foreign exchange gitu ya, singkatan daripada foreign exchange atau dalam bahasa Indonesia artinya valuta asing gitu ya. Nah, dalam sejarahnya market forex dikembangkan untuk para trader bisa melakukan transaksi mata uang global gitu ya, seperti euro, US dollar, Japanese yen gitu ya, dan sebagainya. Nah, namun perkembangannya teman-teman, akhirnya market forex merambah ke instrumen keuangan lainnya yang merupakan derivatif atau turunan begitu ya. Apa saja? Kita punya misalnya ada komoditi gitu ya. Terus kemudian ada indeks saham, indeks, dan bahkan kripto, teman-teman. Kripto ya. Nah, dan menariknya lagi adalah bahwa hampir seluruh trader di Indonesia itu kebanyakan saat ini melakukan transaksi di luar market forex pada umumnya, seperti misalnya di gold atau di oil gitu ya. Yang mana alasannya adalah karena market-market tersebut dianggap lebih volatil, dianggap lebih cepat memberikan keuntungan dibanding market forex pada umumnya. Yang menarik lagi di market forex ini adalah bahwa kita bisa melakukan transaksi secara dua arah, yaitu buy dan sell. Jadi tidak peduli kondisi market apapun, ketika misalnya harga emas lagi naik gitu ya, kita bisa melakukan pembelian, otomatis kita akan dapat keuntungan jika harganya naik. Nah, dalam kondisi harga turun sekalipun gitu teman-teman, kita tetap bisa mendapatkan keuntungan jika kita melakukan sell gitu di harga yang tepat. Nah, mengapa bisa demikian? Kita akan bahas sama-sama. Oke, jadi di sini saya akan analogikan skema yang terjadi di market forex dengan apa yang biasa kita pahami sehari-hari di dunia nyata, teman-teman ya. Pertama, sederhananya gitu ya, market forex berjalan melalui tiga pihak. Pertama trader, kemudian broker, dan ada liquidity provider. Nah, di balik ini ada ekosistem yang lebih luas yang terlalu kompleks untuk kita bahas. Nah, tiga pihak ini kita akan sederhanakan dengan apa yang biasa kita pahami di kehidupan sehari-hari. Kita trader adalah seorang trader, kita hidup sehari-hari melakukan aktivitas jual beli. Kemudian broker di sini adalah distributor. Liquidity provider adalah pabrik. Nah, di sini saya akan sederhanakan menjadi let's say di market rokok, karena rokok merupakan sebuah barang yang harganya bisa mengalami kenaikan dan penurunan oleh kebijakan-kebijakan tertentu gitu. Let's say Anda tahu bahwa pemerintah di bulan depan akan mengeluarkan kebijakan cukai rokok terbaru yang otomatis dampaknya akan menaikkan harga rokok begitu ya. Nah, sama halnya ketika harga emas naik gitu, maka Anda mungkin akan membeli rokoknya lebih banyak di bulan ini sebelum harga rokoknya naik kalau Anda seorang perokok. Kalau Anda seorang pedagang retail, mungkin Anda akan memborong rokoknya terlebih dahulu sebanyak mungkin sebelum harganya naik. Oke, itu otomatis merupakan hukum supply demand gitu ya teman-teman ya. Kalau harga akan naik di masa depan, maka Anda cenderung membeli lebih banyak di periode saat ini begitu. Sekarang bayangkan bahwa Anda melihat kabar di berita gitu ya, bahwa pemerintah akan menghapuskan cukai rokok di masa depan gitu. Sehingga Anda sangat yakin bahwa harga rokok akan turun gitu ya dalam waktu dekat. Karena yakin bahwa harga akan turun, Anda membuat kesepakatan dengan distributor untuk meminjamkan 1000 lusin rokok gitu ya kepada Anda alih-alih nilai uang. Katakanlah harga per lusin rokok adalah 500.000 teman-teman. Ini untuk kita lebih mudah menghitungnya, 500.000 per lusin. Nah, oke.
Sehingga total yang Anda miliki secara nilai dari 1000 lusin rokok adalah 500 juta ya. 500 juta. Nah, kemudian di bulan depan ternyata apa yang terjadi di market adalah benar. Harga rokok turun karena kebijakan pemerintah mengenai cukai sudah dibatalkan. Sehingga harga per lusin yang tadinya 500.000 turun menjadi 400.000. Nah, oleh karena kesepakatan Anda dengan distributor adalah mengembalikan pinjaman sesuai dengan nilai harga pasar saat itu, maka kewajiban Anda yang mulanya 500 juta berubah menjadi 400 juta. Oke? Gimana keuntungan Anda? Keuntungan Anda adalah selisih daripada pinjaman awal 500 juta, lalu pada pinjaman saat ini ketika harga rokok sudah turun menjadi 400 juta. Maka keuntungan Anda adalah bersih 100 juta. Oke? Nah, namun apa yang terjadi ketika ternyata batal atau bahkan naik? Tentu saja kewajiban Anda untuk mengembalikan uang ke distributor akan naik dan Anda akan mengalami kerugian. Dan kerugian Anda akan diambil dari uang deposit atau uang jaminan yang Anda berikan sebelumnya kepada distributor. Sama halnya dengan market forex. Melalui teori sederhana ini, jadi Anda sudah tahu kapan Anda sebaiknya melakukan pembelian dan kapan sebaiknya Anda melakukan penjualan. Yaitu jual ketika harga sedang tinggi-tingginya dan beli ketika harga sedang ada di posisi terendah. Tentu saja dengan pendekatan teknis yang baik. Bisa dengan technical analysis, bisa dengan fundamental analysis yang akan kita bahas di video selanjutnya. Kalau Anda masih belum paham juga, Anda bisa mengulangi part ini ya beberapa kali mungkin mengenai bagaimana kita bisa mendapatkan keuntungan ketika harga turun gitu. Jadi ini adalah simplifikasi yang cukup sederhana gitu ya untuk Anda bisa memahami bagaimana market forex berjalan begitu. Pertama, Anda harus tahu bahwa harga emas yang kita tradingkan di market forex itu tidak sama dengan harga emas yang kita tradingkan atau yang kita jual belikan sehari-hari di market spot gitu ya, yang mana nilainya sebesar 1 gram emas gitu. Nah, itu biasa kita jual belikan sebesar misalkan 1 gram atau bahkan lebih kecil dari itu. Nah, perbedaannya adalah kita di sini menggunakan basis lot teman-teman, gitu ya. Basis lot di trading forex gitu. Ini bisa beragam. Ada yang namanya nilai kontrak gitu. Nah, ini kita harus paham sama-sama. Nah, di market gold gitu ya teman-teman, satu lot itu sama dengan 100 troy ounce. Dan 1 troy ounce itu sama dengan 31 gram. Angka 31 gram ini bersifat fix dan jumlahnya sudah disepakati oleh kesepakatan internasional di Commodity Exchange di New York dan tidak bisa diubah. Lalu berapa jumlah uang yang dibutuhkan untuk kita dapat mentransaksikan 1 lot emas begitu ya? Yang mana hitungannya sebetulnya cukup sederhana gitu. Jadi harga yang tertera di pasar saat ini misalnya $5.000, 5.000 USD gitu ya, adalah sama dengan nilai 1 troy ounce gitu. Nah, kita sudah tahu bahwa harga 1 lot, nilai 1 lot emas adalah 100 troy ounce. Nah, tinggal kita kali harga keseluruhan gitu ya untuk transaksi 1 lot emas adalah sekitar 500.000 USD begitu. Nah, pertanyaannya sangat sederhana. Apakah kita sebagai retail trader punya uang sejumlah 500 US dollar untuk bisa membeli harga emas yang kontraknya adalah 100 troy ounce atau setara dengan 310 gram? Bahkan 3.100 gram, sekitar 3 kilo emas gitu. Nah, disinilah teman-teman leverage berperan. Oke, leverage secara arti adalah merupakan daya ungkit. Bukan pinjaman teman-teman ya. Jadi jangan salah paham bahwa leverage ini pinjaman karena kita tidak dibebankan sama sekali oleh pengembalian gitu ya, ataupun bunga daripada leverage tersebut gitu ya. Nah, kemudian cara membacanya seperti apa? Sederhananya, setiap broker punya kebijakan leverage-nya masing-masing gitu ya. Ada yang menyediakan 1:1000, ada yang menyediakan 1:200, ada yang menyediakan 1:500, bahkan ada yang menyediakan unlimited gitu ya, atau tidak terbatas
begitu. Nah, cara membacanya sangat sederhana teman-teman. Jadi let's say di sebelah kiri ada satu, ini merupakan uang Anda teman-teman. Yang satu ini adalah uang kita sebagai trader. Nah, yang 1000 ini atau 200 ini merupakan fasilitas yang diberikan broker untuk kita bisa melakukan transaksi di pasar keuangan yang nilainya ratusan ribu, seperti yang kita bahas di poin sebelumnya teman-teman gitu ya. Namun perlu diketahui bahwa semakin besar leverage memberikan potensi resiko yang lebih besar juga dibanding leverage yang lebih kecil begitu. Sederhananya teman-teman, ketika Anda melakukan deposit sebesar $100 gitu ya, maka nilai uang Anda berpotensi menjadi 100.000 US dollar gitu. Karena ketika Anda menggunakan leverage 1:1000 begitu, bukan otomatis berubah menjadi $100.000, namun berpeluang menjadi $100.000 bergantung bagaimana cara Anda mengelola resiko begitu. Karena kenapa? Kita di market forex punya pilihan. Apakah kita akan membuka posisi atau melakukan transaksi sebanyak 1 lot atau 0,1 lot atau 0,01 gitu ya. Jadi kita diberikan keleluasaan untuk menentukan resiko kita sendiri gitu, yang berbeda dengan market-market lain begitu. 1 lot merupakan lot normal, 0,1 merupakan lot mini, dan 0,01 merupakan lot mikro gitu ya. Jadi kita sudah paham konsep leverage adalah daya ungkit, konsep lot adalah besaran dari nilai transaksi dan harga yang terjadi di pasar, dan saat ini kita akan bahas bagaimana perdagangan real itu terjadi di market forex begitu ya. Nah, sekarang kita simulasikan ketika seandainya Anda akan melakukan transaksi pembelian emas di market forex begitu ya. Let's say harga XAUUSD atau istilah lain dari gold gitu ya, atau emas di market forex adalah 5.000 USD. Nah, Anda melakukan deposit misalnya 100 US dollar dengan leverage 1:1000, di mana Z-Forex memberikan Anda leverage maksimal sampai dengan 1:1000 teman-teman. Nah, Anda membuka posisi buy di XAUUSD sebesar 0,1 lot. Oke, 0,1 lot di harga 5.000 gitu ya. Dan ternyata beberapa waktu kemudian, bisa dalam beberapa jam, bisa dalam beberapa hari ke depan, tergantung dari volatilitas pasar, harga naik menjadi 5.010 gitu. Harga naik 10 poin atau dalam istilah pips senilai 100 pips. Berapakah keuntungan Anda? Oke, berapa keuntungan Anda? Kita akan bedah sama-sama. Pertama, 1 lot adalah sama dengan 100 troy ounce. 100 saya singkat menjadi TO ya. Nah, sehingga 0,1 lot 0,1 lot setara dengan 10 troy ounce. Sepakat ya? 10%-nya dari nilai kontrak aslinya gitu. Lalu kemudian 0,01 lot adalah 1 troy ounce. Yang Anda pilih, Anda membuka 0,1 atau senilai dengan 10 troy ounce. Oke. Harga emas saat ini adalah 5.000 per troy ounce. Anda kalikan 10 karena Anda memilih opsi untuk membuka posisi 0,1. Anda kalikan 10 teman-teman. Sehingga nilai transaksi yang asli gitu ya, yang terjadi di market forex adalah Anda melakukan transaksi senilai 50.000 US dollar dengan uang hanya $100 gitu. Mengapa bisa begitu? Adalah karena peran dari leverage. Lagi-lagi peran dari leverage gitu ya. Nah, kemudian kita tahu bahwa harga naik ke 5.010. Cukup Anda kalikan dengan nilai yang sama, yaitu 10 troy ounce. Nilai transaksi yang Anda jual belikan realnya adalah 50.100. Nah, seperti pembahasan sebelumnya bahwa
Anda hanya mendapatkan selisih gitu ya, keuntungan ataupun kerugian, sehingga 50.100 dikurangi 50.000 adalah sama dengan 100 USD. Jadi ini adalah keuntungan yang Anda dapatkan ketika harga emas naik sebesar 10 poin atau 100 pips jika Anda membuka 0,1 lot gitu. Kalau Anda membuka 0,01 lot, keuntungan Anda otomatis dibagi 10 menjadi 10 USD gitu. Nah, kapan kita menentukan besaran lot? Apakah harus 1, apakah harus 0,1 dan seterusnya? Itu kita akan bahas di sesi selanjutnya di bagian risk management dan money management, teman-teman. Demikian untuk pembahasan di sesi pengenalan market forex di video chapter pertama kali ini. Kita akan bahas bagaimana cara membuka akun di Z Forex di video selanjutnya. Jadi stay tune dan see you on the next video.